anak tirikan ya, teliti ya, soal observasi. Padahal observasi itu kalau kita mau meningkat gitu, ada kelebihan yang luar biasa lah di observasi. Contoh ekstrimnya begini lah, Anda membaca buku dengan menonton video itu lebih enak kan menonton video, gitu ya. Gambarannya seperti itu. Sebenarnya metode observasi itu bisa menjelaskan. Bagaimana suasana kelas, bagaimana prasarana dan sarananya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu model yang sistematis. Ya. Jadi kita punya panduan detail kayak model pedoman wawancara gitu. Jadi kita punya panduan apa yang hendak diamati. Pertama soal sarana prasarananya, kedua soal aktor yang terlibat. Ya. Ketiga misal soal kondisi ya suasana pembelajaran gitu. Nah, itu biasanya dipakai para guru itu kalau mau evaluasi pembelajaran itu ada salah satu metode yang dia gunakan adalah observasi. Jadi metode observasi. Jadi bagaimana kemudian dia bisa menilai suasana kelasnya ini, apakah kelasnya menarik atau enggak dan sebagainya. Biasanya itu yang kalau di guru itu ada penelitian tindakan kelas. Ya. Salah satunya adalah dengan melakukan observasi. Itu biasanya dia menggunakan secara sistematis. Ya. Jadi pertama tadi ya melihat prasarananya gimana, aktornya gimana, kondisinya gimana dan sebagainya. Yang kedua bisa juga melakukan eksperimental, ya metode observasi eksperimental. Yang ini umumnya kalau dilakukan oleh orang-orang ya. Misal contoh yang sederhana, kalau lagi kita ngasih treatment pada hewan tertentu, kemudian kita mengamati. Atau mungkin Anda juga ya, yang orang-orang IPT mencoba ketika mengasih buku tertentu gitu ya di lab atau di perpustakaan yang Anda bikin, perpustakaan mini, perpustakaan yang Anda bikin, kemudian bisa Anda amati ketika dikasih buku-buku itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, apa yang dipilih ya, saat itu. Nah, dilihat, diamati, itu bisa juga, itu eksperimental. Jadi metode observasi eksperimental. Bagaimana misalkan kursinya dibuat berbeda, misalnya melingkar, satunya mungkin dalam eksperimen tertentu dibuat tidak melingkar, misalkan. Apa yang terjadi ya? Nah, itu bisa juga kita sebut dengan metode observasi yang eksperimental. Ya, itu bisa dilakukan. Ya. Di IP pun bisa ya, karena IP itu kan sangat, ya kalau menurut saya sih ilmunya ilmu praktis ya, artinya kita bisa tadi kayak orang-orang IPA bisa mengamati bagaimana kalau kita kasih treatment tertentu, bagaimana perilaku, misalkan ya perilaku membaca, perilaku pengguna perpustakaan, itu bisa dilakukan dengan metode observasi eksperimental. Makanya kalau menurut saya juga ada penelitian bermodal CCTV pun sebenarnya bisa gitu ya. Jadi kita manfaatkan CCTV di perpustakaan itu, kita lihat gitu. Itu menarik kalau kamu jadikan penelitian, sudah menarik ya. Ingat kan, orang datang ke perpustakaan ternyata tidak hanya tujuannya untuk membaca. Banyak macam ya. Cara pertemuan dengan seseorang, ngurumpi dengan seseorang, gitu. Macam-macam lah tujuannya. Jadi hanya mengerjakan tugas kelompok, gitu. Ada yang ingin memang menyendiri. Jadi kan bisa dicek di situ.
Kalau mau lebih sederhana gitu ya, tidak, apalagi ini situasi yang pandemik gitu, lihat CCTV saja gitu, bagaimana pemanfaatan perpustakaan gitu, metode observasi. Ya, itu menarik gitu. Kalau mau dilakukan bisa saja gitu dilakukan. Jadi artinya kita tidak boleh menggunakan metode itu kayak kacamata kuda ya, satu metode aja yang digunakan. Padahal di kualitatif kan ada namanya triangulasi tuh. Nah, triangulasinya bisa lewat metode ini. Jadi metode yang dipakai tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Itu dalam rangka untuk triangulasi. Itu yang kita namakan check and recheck itu. Ya, itu bisa kita lakukan. Oke, itu metode eksperimental. Yang lebih apa namanya? Lebih mendalam lagi sebenarnya ada yang namanya observasi partisipatif. Yang ini yang ya memang tidak memegang panduan tapi sudah punya apa namanya? Punya panduan di otaknya gitu. Karena ini keterlibatannya adalah keterlibatan aktif, keterlibatan yang apa namanya, ikut berinteraksi dengan objek yang diteliti. Nah ini yang menarik gitu ya. Saya mungkin pernah nyontohkan pada Anda ya, salah satu alumni zoologi namanya Mas Cahyo yang nulis tentang Dolly itu. Itu skripsi tebelnya luar biasa ya, sampai dijilid itu tidak bisa dijilid jadi satu ya, harus dijilid jadi dua. Itu halamannya mungkin lebih dari 1000. Tapi itu contoh metode observasi yang partisipasi penuh. Jadi partisipasi yang ikut dalam interaksinya. Apa yang dilakukan supaya dia bisa mengamati ya, apalagi dengan konteks apa namanya, pekerja seks komersial PSK di Doli waktu itu. Yang orang luar daerah di Surabaya ini berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu itu masih ada sebenarnya namanya Doli ya, lokalisasi yang ada di daerah, kalau Anda tahu di daerah Jalan Diponegoro naik ke atas gitu ya, sebelahnya Jalan Diponegoro yang luar kota. Sekarang sudah tidak ada karena oleh Bu Risma sudah ditutup gitu. Tapi itu sempat sudah menjadi kajian skripsi Mas Cahyo itu, jadi itu luar biasa. Jadi bagaimana melakukan observasi. Contoh misalnya soal bagaimana para PSK itu bisa menggait pelanggan, itu ternyata punya, kayak dalam tanda kutip, punya jaringan gitu ya. Jadi ketika di parkiran, banyak kadang tukang parkir itu menyapa, sok baik gitu, sok dekat gitu. Sebenarnya dia menawarkan sesuatu. Jadi mau kemana? Ke Wisma ini, gitu. Karena Wisma ini udah ada gitu. Macam-macam. Jadi kayak promosi. Gitu. Kemudian ke tukang laundry juga begitu. Oh ini begitu. Ke macam-macam lah, gitu ya. Jadi itu yang menarik. Jadi ketika observasi itu kita ketahui ya, bahwa dari parkiran saja sudah kita mengetahui gitu, bagaimana keadaan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu yang luar biasa. Dengan observasi juga bisa mengetahui bagaimana dalam tanda kutip ya, ada beberapa cara duduk para PSK itu berbeda. Ya, itu kok bisa didapatkan begitu ya? Makna duduk kayak gini gimana, makna duduk kayak gini di mana dan seterusnya, itu berbeda, ternyata punya makna. Hasil dari mana? Dari observasi yang partisipan tadi. Ya. Itu yang menarik. Ya. Jadi observasi itu apa ya? Kadang melebihi tadi yang saya bilang tadi ya, melebihi apa yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan itu sebenarnya bisa di apa namanya? Dipakai untuk sebagai sumber data. Malahan sekarang ada di antropologi itu visual antropologi. Jadi pengamatan lewat visual dan itu dilaporkan
Dan itu sudah jadi laporan penelitian. Tidak pakai laporan penelitian yang harus diketik gitu. Tapi laporannya berupa visual. Itu bisa dilakukan dan itu bisa diterima secara ilmiah. Ya cuman di prodi-prodi lain masih belum dilakukan ya. Jadi di antropologi sudah di kalau salah di UI sudah pernah ada yang melaporkan model seperti ya tadi ya. Modelnya lebih cenderung ke soal observasi itu kemudian dilaporkan menjadi tadi itu ya antropologi visual gitu. Itu menarik. Ya. Ada juga saya punya contoh soal, nah ini cuman resikonya ya, resiko partisipan metode observasi yang partisipatif itu resikonya adalah di konteks, nah ini peneliti harus benar-benar memang harus siap gitu. Contoh yang paling ekstrim itu saya contohkan soal ada antropologi Amerika seorang perempuan yang penelitian tentang perilaku seks kepala suku, gitu. Kan nggak mungkin tuh mewawancarai ya anak mungkin ya membawa kuesioner terus dibawa gitu kan tidak mungkin. Apa yang kemudian dilakukan? Ya observasi dengan apa? Ya menikah dengan dalam tanda kutip ya menikah dengan kepala suku. Nah dari situ kan bisa observasi langsung bagaimana perilaku seksual kepala suku. Gitu. Tapi itu kan tidak semua bisa melakukan kayak gitu kan, gitu. Nah itu yang resiko-resiko yang harus ditempuh ketika kita penelitian tentang topik-topik yang dalam tanda kutip yang sensitif. Gitu. Ada juga yang penelitian tentang apa dulu namanya ya? Kalau dulu kan sangat terkenal di Jawa Timur itu ada namanya kalau sekarang ini geng-geng gitu ya. Nah itu kan kalau nggak pakai observasi kan nggak mungkin. Jadi kalau nggak pakai keterlibatan partisipatif itu kan nggak mungkin. Observasi yang partisipatif tidak mungkin. Jadi bagaimana merekrut merekrut anggota, bagaimana kemudian melayani anggota, terus bagaimana kemudian macam-macam lah, bagaimana mengatur kemudian organisasi yang dinamakan geng tadi itu. Itu juga menarik. Itu juga sudah ada beberapa yang sudah jadi skripsi. Gitu. Jadi itu mungkin. Ya. Itu tadi yang saya contohkan mirip juga dengan yang kasusnya di antropologi Amerika itu. Saya punya murid anak sosiologi perempuan yang penelitian tentang agama sempalan dari Protestan. Ya, dari Kristen Protestan. Jadi dia penelitian itu. Nah, dia gunakan metode observasi partisipan. Karena itu yang memungkinkan untuk dilakukan. Ya. Apa resikonya? Resikonya ya karena ini agama sempalan, pasti ada ritual-ritual yang dalam tanda kutip nyeleneh ya, menurut kita yang normal. Salah satu yang nyeleneh adalah ketika beribadatan itu harus melepaskan semua kain yang melekat dalam tubuhnya. Nah itu yang menurut saya kan nggak gampang ini. Nggak semua peneliti mau kayak gini kan, gitu. Nggak semua peneliti yang bisa kayak gini kan, gitu. Nah tapi karena dia sudah bertujuan penelitian kayak gitu ya, akhirnya dilakukan kan, gitu. Nah itu yang susahnya di situ ya. Jadi kalau penelitian menggunakan observasi partisipan itu resikonya kadang yang harus kita pikirkan, begitu ya. Tidak semua peneliti siap untuk itu. Tapi memang observasi partisipan itu sangat menguntungkan dalam konteks ada kualitas data yang tadi ya update, holistik gitu dan faktual. Ya, itu yang kita maui kan sebenarnya. Yang kita bisa menangkap data itu di depan mata kita sendiri. Gitu. Itu yang menurut saya kelebihan kalau kita menggunakan observasi partisipannya. Tapi dengan resiko tadi ya, dengan resiko ya kalau tidak siap ya susah. Gitu. Itu ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi contoh-contoh metode observasi gitu. Apa sih persiapan yang harus dilakukan ketika kita menjalankan observasi? Yang pertama,
Yang nggak boleh lupa adalah soal kita nggak boleh kosong sama sekali tentang objek yang akan kita mau observasi itu. Ya misalnya, saya mau ke suku Baduy, mau pakai metode observasi. Ya saya harus banyak membaca dulu sebenarnya suku Baduy itu kayak apa. Nah, misal contoh sederhana, oh ternyata suku Baduy itu ada dua, suku Baduy dalam, suku Baduy luar. Nah Anda mau observasi suku Baduy yang mana? Kalau yang dalam, ya apa-apa yang mungkin terjadi di dalamnya. Misalkan soal, oh suku Baduy dalam itu pakaiannya mesti selalu hitam. Tidak mau pakai elektronik. Tidak mau pakai macam-macam ya, yang berkaitan dengan modernitas. Gitu, misalnya gitu. Nah itu harus ngerti lah paling enggak. Ya ada data awal untuk itu. Baru Anda observasi. Jadi tidak boleh melakukan observasi itu dengan kepala yang kosong. Itu nggak ada isinya. Nah itu kalau kayak gitu, Anda dalam tanda kutip bisa berlama-lama yang memakan waktu yang menurut saya tidak efisien, padahal metode itu harusnya efisien dan efektif menghasilkan data yang sangat amat diperlukan itu. Ya, gitu ya. Jadi harus mengerti objek yang mau diteliti itu. Kemudian buatlah yang kedua itu buatlah apa ya, pedoman ya, kayak pedoman wawancara begitu tadi, pedoman observasi. Apa sih yang mau diobservasi? Jadi sebenarnya ini mengingatkan pada peneliti bahwa supaya tetap dalam tracknya tujuan penelitiannya. Ya meskipun observasi partisipatif pun sebenarnya dia di awal sebenarnya sudah punya pedomannya itu supaya nggak kemana-mana lah. Apalagi kita ya, apalagi yang orang yang nulis skripsi kan mesti berbatas waktu lah. Anda paling dibatasi ya 1 semester ya. Kecuali kalau memang mau menjadi mahasiswa abadi lah terserah. Ya tapi kalau ingin cepat kan mesti paling enggak 1 semester itu separuh semester itu kan untuk kegiatan lapangan, baru kemudian analisisnya. Ya, saya kira itu. Oke, sebentar ya. Sebentar ini ada ini repotnya kalau di rumah ini. Sebentar ada iklan dulu ya, sebentar ya. Oke, jadi uh, harus punya tetap pedoman ya. Jadi sama kayak tadi, sama kayak pedoman wawancara juga, sama kalau kita melakukan interview juga ada pedomannya, kita melakukan FGD juga harus ada pedomannya. Apa sih gunanya ya supaya nggak melenceng dari tujuan penelitiannya aja. Ya. Terus siapkan segala hal yang memungkinkan, bisa Anda mungkin pakai video tersembunyi, mungkin pakai rekaman, itu pasti harus ada ya. Jadi backup itu harus ada. Nggak boleh hanya apalagi di zaman teknologi sekarang ya, hanya mengandalkan mata dan telinga kita gitu, agak susah gitu ya. Apalagi hidup kita ini kan terlalu berat ya, gitu ya, dengan keadaan ini. Apalagi Anda ya, hidup itu sudah terlalu berat gitu. Jadi pakailah teknologi untuk membackup observasi itu. Ya tadi itu ya.
bisa lewat kamera, bisa lewat video, bisa lewat rekaman, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya cara yang penting. Tapi yang paling utama menurut saya adalah tadi punya pengetahuan tentang objek yang diteliti dulu, kemudian buatlah pedoman observasinya. Bagaimana membuat pedoman observasi? Ya hampir sama dengan ketika membuat pedoman wawancara. Ya, cuman bedanya kalau pedoman wawancara kita wawancara, kalau ini kan kita mengamati aja. Gitu ya. Sekali lagi, menurut saya pengamatan itu kadang jauh lebih luar biasa dibandingkan misal soal gini, kita wawancara soal kemiskinan di suatu keluarga gitu. Ya. Tapi kalau kita pas dari situ mengamati bagaimana saya pernah cerita pada Anda ya, 5 orang anaknya berebutan makan dalam satu piring nasi yang lauknya kerupuk sambil berebut gitu. Bayangkan lauknya kerupuk, anak 5 gitu berebutan sambil nangis, kan luar biasa. Bayangkan kalau itu di piring itu ada daging, mungkin saling bunuh ya, gitu. Ekstrimnya begitu ya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana dengan observasi itu, bagaimana membayangkan kemiskinannya kayak apa sih? Tidak sekedar ukuran konsumsi per kapita 180 kg per, tidak hanya seperti itu ya, tapi dengan mengamati itu jadi kita tahu kayak apa sih kemiskinannya. Contoh lagi misalkan saya pernah menyuruh mahasiswa waktu kuliah lapangan itu memvideokan seorang ibu yang sudah sepuh, sudah tua, yang dari daerah pegunungan, dari desa pegunungan menuju ke kecamatan. Perjalanannya sekitar 3 jam, 4 jam ke kota kecamatan. Saya suruh mahasiswa itu memvideo saja, mulai dari dia mencari ranting kayu, sampai dia menjual ranting kayu itu ke ibu kota kecamatan. Dan hanya mendapatkan uang kalau nggak salah 15.000 sampai 20.000. Bayangkan, sekedar memvideo gitu aja kita bisa nangis dengan melihat video itu. Padahal video itu nggak ada dalam tanda kutip ya, nggak ada kata-katanya, nggak ada penjelasannya, tapi dari melihat itu bagaimana perjalanan seorang ibu dari daerah lereng pegunungan menuju ke ibu kota kecamatan dengan hanya sekedar memvideo itu membuat kita menangis. Kayak gini loh kemiskinan orang-orang daerah lereng pegunungan itu. Dia belanin 20.000 hanya kayak gitu. Kita aja 20.000 paling parkir 2 kali di mall selesai. Ya, mau beli minuman di Starbucks gak nyampe itu 20.000. Ya, kecuali ada diskon ya kan. Ya. Tapi ibu itu untuk makan hari itu harus berjalan sekitar 3-4 jam untuk menjual ranting kayunya. Nah, itu salah satu bentuk observasi yang luar biasa untuk menggambarkan misalnya soal kemiskinan. Itu ya. Jadi itulah metode observasi yang kelihatannya sepele, sering disebut di skripsi melakukan observasi gitu. Tapi kalau ditanyain detail, apa sih yang Anda lakukan di observasi? Ya nggak ada, Pak. Saya waktu wawancara aja ngeliat gitu. Padahal itu bisa dimaksimalkan sebenarnya kalau kita punya tadi itu ya, membuat pedomannya secara detail begitu. Sehingga apa yang Anda sebutkan di metode penelitian, metode observasi itu memang dilakukan. Tidak sekedar bumbu saja gitu. Tapi memang dilakukan. Dan itu membuat penelitian kualitatifnya lebih holistik. Gitu. Nah itu menurut saya soal metode observasi. Nanti saya akan upload ada salah satu tulisan artikel bahasa Inggris tentang bagaimana melakukan metode observasi di penelitian kualitatif. Ya nanti saya kasihkan itu di apa namanya di Hebat e-Learning. Mungkin ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya monggo, Rizky. Ya Pak, jadi untuk laporannya Pak, laporan penelitian menggunakan metode observasi itu apa saja Pak yang harus dilampirkan Pak? Oh, kalau sekedar dilampirkan yang paling memungkinkan adalah video ya kan. Yang paling memungkinkan video. Video pengamatan itu. Itu beberapa dulu pernah ada yang
skripsi gitu ya. Tapi semakin lama semakin berkurang yang paling melampirkan, banyak anak yang melampirkan foto. Kelemahan foto itu adalah karena foto itu kan parsial kan. Jadi foto tek gitu ya. Tapi kalau video itu kan apa namanya ya, karena continue ya. Jadi berjalan terus, itu gambarannya kan berbeda. Cuman problemnya memang ada alasan anak-anak, gimana Pak naruhnya kalau video gitu. Yang kalau di lampiran kan sekarang bisa lah, apalagi sekarang kalau ngumpulkan pakai model file gitu kan memungkinkan gitu ya. Padahal itu bagus sebenarnya, itu menurut saya lebih bagus daripada sekedar foto ya. Bisa juga sih sebenarnya observasi itu dipakai, ini foto apa, foto ketika apa. Tapi menurut saya lebih bagus sebenarnya video. Iya Pak, mungkin yang saya pikirkan itu ketika kita menggunakan metode observasi, kita bisa melampirkan videonya itu dalam bentuk link Pak, jadi berupa teks ya. gitu. Jadi, iya Pak. Ya, bisa juga itu ya. Teknologi lah, apapun sekarang kan bisa dilakukan ya. Di link apapun bisa dilakukan. Gampang, sekarang lebih gampang. Tapi persoalannya kan yang Anda hadapi para penguji itu kan tidak semua yang melek teknologi kan. Itu ya repotnya zaman Anda itu kan, repotnya tidak semua melek teknologi. Ini yang sisanya di situ. Ya. Ada karena beberapa dosen masih suka kalau membaca laporan itu hard copy. Nah itu kalau hard copy kan susah, ya. Tapi tadi itu ya, alternatif yang dilakukan oleh antropologi visual tadi itu menarik, ya, menarik untuk bisa dilakukan kalau kita terapkan di prodi-prodi lain lah, ya. Toh objek kita kan sama ya, antropologi, sosiologi, IIP itu kan sama sebenarnya, manusia ya, bagaimana berlaku manusia, ya, sangat bisa dilakukan. Tadi itu yang saya contohkan ya, bahwa sesekali ada penelitian kecil yang metodenya full, misalkan mengamati CCTV perpustakaan gitu. Ya, siapa tahu Anda menemukan ada hal-hal aneh di situ ya. Ada yang apa namanya, yang mojok, duitin apa, melakukan apa yang itu di luar. Dan itu kemungkinan ada kan. Gitu. Nah itu yang menarik kan dilakukan. Ya. Nah kemudian kalau memang penuh pakai model observasi ya hampir sama ya. Jadi bagaimana kemudian menganalisisnya Pak? Ya tetap harus menggunakan kata-kata kan. Karena itu kan kemudian kita dialogkan data yang visual itu kita dialogkan dengan teori kan. Tetap ya karena kita mainstreamnya adalah kata-kata ya harus tetap dirupakan kata-kata. Ya. Cuman kutipannya tidak lagi kata-kata ya, tapi kutipannya adalah video atau foto itu. Itu menarik menurut saya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan dari Deborah Pak di kolom chat. Oh iya, ya. Oke. Iya Pak. Tanda. Nah ini yang menarik. Gini, di Indonesia ini tidak familiar ya. Mungkin saya omongkan ini, mungkin Anda apa sih gitu. Di luar negeri itu ada namanya komisi etik. Ya, di sini kalau nggak berkaitan dengan hal-hal yang sensitif, terutama yang kesehatan, itu nggak ada komisi etiknya ya. Di UNER aja nggak ada komisi etik ketika kita misalkan perilaku di luar kesehatan pokoknya. Ya, itu nggak ada itu etiknya. Tapi di konteks kesehatan itu ada etiknya. Misal kita mengobservasi, misal ya, contoh mungkin soal penderita HIV/AIDS misal begitu. Anda mencoba mengobservasi itu. Nah itu biasanya memang ada etik ya. Itu kadang
kalau di luar negeri itu harus minta izin. Ya, tapi di tempat kita itu kadang kita nakal ya. Kita tidak, karena kita maunya hal yang apa ya, kayak gitu kan enggak, kita belum terbiasa lah dengan etik-etik penelitian itu. Tapi harusnya itu minta izin. Terutama yang tadi ya, berkaitan dengan apa tadi ya, terutama kesehatan. Tapi kalau Anda ingin tahu soal tadi ya, mafia, soal apa namanya, soal PSK, ya enggak perlu minta izin. Kalau Anda minta izin ya mati Anda nanti. Tahu tentang geng, minta izin saya mau observasi, nggak mungkin kan? Pasti Anda kan kayak apa namanya, mata-mata kan? Kan Anda kayak CIA, kayak FBI kan, gitu ya. Itu yang Anda lakukan. Metode partisipatif observasi itu modelnya kayak orang-orang tadi ya, FBI, CIA itu pasti. Ya. Pasti dia diam-diam karena dia tidak ingin merusak suasana interaksi yang asli. Gimana caranya? Ya Anda diam-diam, tak ngomong. Ya, itu ya terutama yang menurut saya yang di luar kesehatan lah. Tapi memang kalau kesehatan itu harus memang izin karena ada beberapa hal di etika kesehatan kan tidak boleh, misalkan Pak Wong dokter aja kan tidak boleh mengungkapkan pasiennya siapa gitu kan tidak boleh. Apalagi penyakit-penyakit yang tertentu gitu ya. Itu kan tidak bisa dilakukan, harus melindungi. Dalam hal tertentu di model kesehatan begitu ya, tapi di konteks yang lain menurut saya memang sembunyi-sembunyi ya. Ya kayak apa namanya? Kayak FBI, kayak CIA itu memang kayak mata-mata lah. Ya, seperti yang dilakukan tadi ya, Mas saya ketika mengobservasi agama sempalan Protestan itu ya sembunyi-sembunyi dalam tanda kutip ya, artinya dia seolah-olah anggota baru yang masuk gitu. Padahal dia peneliti sebenarnya. Ya. Boleh nggak dilakukan? Nah, boleh. Ya memang itu yang harus dilakukan. Masa harus minta izin dulu, ngisi formulir begitu? Ya mati ya. Ya. Modelnya kayak Anda tahu Mongol ya, Mongol komik gitu, stand up komedi Mongol yang kan pernah masuk di apa namanya, dalam tanda kutip sekte keagamaan yang pengabdi setan itu, satanik gitu ya. Itu kan ketika dia mengungkapkan itu kan, wah dia kan diancam pembunuhan gitu. Nah kayak gitu ya, kadang memang tidak gampang melakukan participatory observe itu. Kayak yang saya ceritakan antropologi Amerika itu tadi, itu kemudian oleh pemerintah Indonesia di blacklist karena dianggap membuka aib begitu. Itu akhirnya di blacklist, tidak boleh lagi ke Indonesia ya, antropolog Amerika itu. Ya memang ada resiko-resiko lah. Ya. Tapi kalau nggak gini kan nggak bisa diungkapkan ya, nggak bisa terungkap akhirnya ya, gitu ya. Terutama di soal-soal yang menurut saya yang sensitif tadi. Gitu ya, Deborah. Ya, harus menyamarkan nama dan identitas. Kalau enggak, ya tadi itu masuk di geng, Anda pakai alamat asli dan bisa mati Anda. Ya, bisa susah ya, repot gitu. Ada yang menarik juga ya, ada ini antropologi lagi, antropologi penelitian tentang, kalau yang asli Surabaya mesti tahu ya sejarah Surabaya di Stasiun Wonokromo itu. Di Stasiun Wonokromo itu dulu ada namanya ya hampir kayak Doli tapi kelasnya kelas menengah ke bawah. Itu itu pengamatan metode observasi. Jadi dia mengamati karena yang penjajah seksnya itu ada yang pakai tikar, ada yang pakai gerbong, ada yang pakai kos gitu ya. Jadi macam-macam itu. Dan dia amati. Resikonya apa? Resikonya dia juga ditawar akhirnya. Ya repotnya di situ ya. Kalau nggak
dalam tanda kutip ada keberanian kan bisa juga. Gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi Deborah, jadi kalau ada penelitian partisipan observer dan kita masuk di dalamnya mengikuti interaksinya, umumnya kita menyamarkan identitas, gitu. Ya, jadi menyamarkan identitas supaya kita tidak ketahui kita ini siapa, seolah-olah kita ini ya memang orang yang baru sama sekali datang ke situ ingin yang memang ingin berinteraksi saja gitu. Itu ya, memang agak ribet ya. Kadang memang metode observasi itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama gitu ya. Karena kan kita tidak bisa memaksain. Karena kita kan tidak dalam tanda kutip kan tidak kita ikut dalam tanda kutip kan kita tidak wawancara yang dibatasi oleh waktu. Kenapa? Karena kita kan kayak mengalir gitu ya. Mengikuti interaksinya. Itu kan kadang kita tidak cukup seminggu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Karena apa yang kita mau mungkin belum muncul begitu. Mungkin munculnya nanti di bulan ke-6 baru ada informasi baru soal apa begitu. Nah, itu repotnya memang. Jadi metode observasi itu punya, apalagi yang partisipan ya, punya persoalan di soal waktu. Kita nggak bisa memaksakan waktu di situ. Karena kita mengikuti arus. Ya. Kecuali kalau yang tadi, yang sistematik itu kan sudah kita atur gitu ya. Yang eksperimental kita atur. Tapi kalau metode yang observasi partisipatif, apalagi yang penuh, itu kan kita tidak bisa ngatur karena kita kan mengikuti arus. Mengikuti interaksi yang terjadi setiap hari di komunitas itu. Kita tidak mencoba merubah interaksi di komunitas itu. Nah, itu kan nggak gampang. Artinya dalam konteks keperluan data kita kan. Jadi kita nggak bisa maksain diri untuk itu. Yang bisa kita lakukan ya setiap hari mencatat data yang mungkin masuk, mungkin ini ada yang baru, terus apalagi gitu. Nah, itu memang resiko yang didapat ya. Tapi kan kadang pengorbanan itu kan menghasilkan sesuatu yang menurut saya luar biasa tadi ya. Contohnya 3 contoh yang menarik tadi. Yang sampai sekarang buku Dolly itu menjadi panduan ketika kita melihat penelitian tentang lokalisasi. Ya, begitu juga dengan yang tadi ya agama sempalan tadi. Itu kan menarik. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau nggak ada nanti Anda bisa baca di nanti ya. Saya upload salah satu artikel bagaimana melakukan observasi di penelitian kualitatif. Oke, ini jam berapa? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, ngapain harus dilanjutkan ya? Ya semoga lah, karena begini ya, repotnya metode. Saya ngerti ya, ini kan nanti ada kuliah lapangannya kan? Sudah diomongkan soal kuliah lapangannya ya? Belum ya? Permisi Pak, bagaimana? Ya. Belum ada praktek kuliah lapangannya belum direncanakan? Belum Pak. Belum, Pak. Apa kali ya? Karena pasti harus ada prakteknya karena biasanya dibentuk kelompok, kemudian melakukan penelitian kualitatif, sampai mulai membuat proposal,
sampai membuat laporan penelitiannya. Ya. Iya Pak. Jadi Nanti- kemarin waktu sebelum UTS Bu Sutina bilang itu Pak akan dilanjutkan waktu penjelasan mengenai pedoman wawancara Pak. Nah, ya itu contoh sudah praktek bagaimana membuat penelitian kualitatif, dan itu nanti tadi ya setiap kelompok membuat topik, kemudian tadi itu membuat proposalnya, membuat pedomannya dan segala macamnya sampai nanti terjun ke lapangan buat laporan. Apalagi sekarang kan sudah mulai agak longgar ya, Anda bisa penelitian lapangan luring ya, tidak lagi daring. Ya, menarik. Kalau bisa topiknya disesuaikan dengan topik background Anda yang IIP ini, kan banyak hal yang bisa digali di IIP gitu ya. Itu menarik. Tadi ya beberapa contoh saya sudah ngomongkan. Saya kira gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan, ini masih nuansanya nuansa hari raya. Nggak tahu ya sampai kapan nuansa hari rayanya masih ada. Ya, jadi tahu ya. Tapi nggak tahu Anda, mungkin angkatan Anda nggak luring ya mungkin ya. Angkatan-angkatan baru saja yang luring mungkin. Ya. Ada beberapa yang sudah mulai luring ya, mulai tadi pagi kalau salah sudah ada yang luring. Jadi merasakan bagaimana kuliah di kelas. Oke, saya kira gitu hari ini. Nanti Anda bisa baca data detailnya di Hebat e-Learning ya, saya membuat artikelnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih.